Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Baik, hari ini kita akan membahas satu hal yang semua kita punya, begitu ya. Ini terkait dengan hidup kita. Jadi hampir semua orang di dunia ini pasti punya yang namanya permasalahan kehidupan, ya. Baik masalah ekonomi, rumah tangga, mungkin karir, asmara, dan berbagai macam persoalan kehidupan, begitu. Dan yang menjadi hal tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Ada orang yang mencari solusi dengan cara instan, misalnya ekonomi. Dia mencari instan dengan cara perjudian, misalnya kalau bahasa sekarang itu main slot, judi slot, begitu. Atau misalnya kesehatan, tidak sabar misalnya dengan kesehatannya, misalnya mencari solusi lewat perdukunan, dukun, atau permasalahan lain dengan cara instan. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana mencari solusinya. Ya, semua semua manusia pasti punya permasalahan. Yang menjadi hal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan kehidupan kita itu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana mencari solusi dalam setiap permasalahan. Dan saya sudah bersama dengan Al-Ustadz Usman Huda Khalid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, metode yang kita akan membahas bagaimana metode mencari solusi yang dilakukan oleh Ustadz Usman Huda ini, atau Ustadz Huda. Ustadz, terkait dengan itu, metode apa yang Ustadz dalam mencari solusi ataupun permasalahan, misalnya ada orang yang datang ataupun misalnya ketika kita mencari punya permasalahan dan bagaimana mencari. Nah, kalau dari Ustadz, apa metodenya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Wira Podcast yang sudah berkenan untuk mengundang kami, sebagai bentuk kepedulian kita dengan sesama. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang banyak salah menilai. Saya dibilang dukun, paranormal, orang pintar, dibilang gitu ya, tukang ramal dan lain sebagainya. Tidak. Kita kembali kepada bagaimana memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara bagaimana? Tentunya Rasulullah SAW memberikan kita isyarat dalam sebuah hadis yang mafhumnya bahwa jika kamu memiliki satu masalah apapun, ataupun itu jarum jatuh dan hilang, maka carilah dengan sholat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka setelah yang pertama ini adalah yaitu bagaimana kita mencari solusi, selalu kembalikan dengan cara kita sholat. Sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di samping sholat hajat ada juga sholat istikharah. Maka karena banyak sekali saudara-saudara kita yang artinya sedikit mungkin berat melakukan sholat istikharah, maunya cepat aja gitu kan. Ya. Hanya mereka bertanya, Ustadz gimana ini, saya begini. Nah, langsung kita buka Al-Quran dengan sembarangan. Nah, inilah yang disebut dengan mustakharatul Quran. Apakah Al-Quran itu bisa menjawab? Tentu. Karena Al-Quran itu fleksibel. Dia bicara tentang masa lalu, tentang masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu karena Al-Quran adalah brosur kita, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cara dan kaedahnya bagaimana? Tentu kita sebagai pelaku atau yang sering ditanya bagaimana tentang solusi, kita nggak boleh lemah dalam hal spiritual kepada Allah. Yaitu dengan sholat sunat, berzikir, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
baru akan mudah kita akan temukan segala macam solusi yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau hati kita ini kotor atau lemah dalam amalan zikir, sholat, maka kita juga sulit akan menemukan jawaban di dalam Al-Quran. Itu nanti kita akan berikan contohnya. Bisa lebih perinci mungkin Ustaz, mustaharatul Al-Quran itu seperti apa? Agak dekat sedikit ke mikrofon. Iya. Jadi mustaharatul Quran itu adalah cara simpel atau cara alternatif cepat gitu untuk mendapatkan jawaban. Sebelum kita melakukan mustaharatul Quran, berwudu, bebas dari hadas kecil dan besar. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat, minta supaya Allah berikan kita hidayah, petunjuk. Nah, setelah itu baru kita membuka Al-Quran sembarangan. Nah, contohnya ya, misalnya ini Al-Quran, saya cari yang agak besar. Ya. Jadi setelah kita minta, itu sebelumnya kita tawasul. Artinya tawasul itu apa? Kita sambungkan tawasul doa kita kepada guru kita. Yang mana kebetulan mustaharatul Quran ini saya belajar pertama Al-Quran sama umi saya. Dari huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, sampai dengan khatam Al-Quran saya belajar sama umi saya. Setelah itu bapak saya mengajarkan tentang mustaharatul Quran, dan beliau cerita bahwa beliau belajar sama Tuan Guru Mukri Mamben. Tuan Guru Mamben belajar sama Maulana Syekh Al-Pansori, Abdul Majid Al-Pansori. Kemudian setelah itu beliau cerita bahwa Maulana Abdul Majid Al-Pansori beliau belajar di Mekah sama Syekh Yazid Al-Maruki Maki. Nah, itu caranya gimana? Ya kita buka sembarangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat apa misalnya sekarang ini. Kondisi Indonesia atau apa? Nah, misalnya Ustaz, sebelum kita ke sana, ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan publik, kalau kan orang sekarang kan lebih kritis terhadap sesuatu, Ustaz. Misalnya apakah orang-orang terdahulu melakukan ini gitu kan, misalnya salafus soleh ataupun sahabat ataupun Rasulullah, apakah melakukan itu gitu. Iya. Kalau kita bicara tentang apakah ini dilakukan pada zaman dahulu, pasti dilakukan. Itu kalau dulu mereka para sahabat tidak akan melakukan apapun sehingga ada komando dari Rasulullah. Oh, ini ayatnya sekarang turun tentang ini. Tentang misalnya tentang minum khamar. Dulu kan belum diharamkan khamar, tapi di tahun 11 Hijriah Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian hari itu juga langsung dilakukan. Nah, sekarang kita ini mengambil analogi daripada itu atau kiasan. Itu mungkin kalau paham lain mereka tidak mau mengambil kiasan. Itu. Tapi kalau kita sah-sah saja karena kita mengambil petunjuk dari Al-Quran dan kita gunakan kias atau dalam bahasa kerennya analogi daripada Al-Quran itu. Dan mohon maaf, kemarin saudara kita di Palestina misalnya Muhammad Hussein, beliau memberitahukan kepada kita bahwa setiap gerakan yang akan digunakan oleh Hamas maaf sedikit saya bicara ke sana. Itu jadi mereka pakai petunjuk Al-Quran. Dia buka bagaimana strategi kita sekarang untuk melakukan ini semuanya atas. Berarti sebenarnya itu yang dilakukan mustaharatul Al-Quran itu. Mustaharatul Quran bisa di-update, ditonton videonya Muhammad Hussein. Jadi contohnya kemarin apa yang sedang terjadi sekarang, surat Al-Isra ayat 4 itu bahwa Bani Israel ini akan melakukan 2 kali kerusakan. Tetapi setelah itu mereka akan menjadi kelompok yang besar, tapi mereka akan hancur. Itu sudah ada isyaratnya dalam Al-Quran. Nah, lantas strategi apa yang harus digunakan? Semuanya mengambil strategi dalam Al-Quran. Al-Quran. Itu orang mungkin yang tidak tahu gitu ya. Itu yang mereka tidak tahu. Bahkan ada satu video, berarti pasti teman-teman udah tahu ya, ada satu video ketika ada pasukan Hamas itu membawa bom dan diletakkan di tank. Ini nggak ngebom dari jauh, tapi datang ke tank itu dan meletakkan bom itu sambil membaca surat Yasin ayat ke-9 kalau nggak salah. Wajalna min bainihim saddam itu kan. Khatihim saddam fa aghasynaahum fahum la yubsirun. Nah, itu caranya gimana? Sebelum berangkat meletakkan bom di tank tersebut, buka dulu Al-Quran. Pagi-pagi setelah subuh mereka bermuzakarah, ngaji dulu. Apa strategi yang harus kita lakukan? Ternyata begitu dibuka sembarangan, ternyata yang kelihatan di situ waja'alna min baini. Amalkan ayat ini untuk hari ini dan silahkan maju.
Seperti itu. Iya. Jadi semuanya berdasarkan mustakharatul Quran. Oke, berarti bisa dikatakan begini, ketika misalnya Rasulullah menerima wahyu dan itu langsung dilakukan oleh para sahabat juga, dan bahkan Rasul juga melakukan itu, perintah yang ada di dalam Al-Quran itu gitu kan. Jadi bahasa sekarangnya kita, karena kan Rasulullah tidak ada, jadi yang ada kan Al-Qur'annya. Jadi apapun yang ada kita temui dalam hidup ini, permasalahan yang kita hidup ini, kita kembali lagi kepada Al-Qur'an tadi. Kembali kepada Al-Qur'an. Dengan tentunya ke orang yang memahami itu, begitu ya kan. Nah, gitu ya. Nah, sejauh ini Ustadz, pengalaman Ustadz, sudah berapa banyak orang yang datang untuk meminta Ustadz untuk membaca, bukan membacakan, tapi melihatkan di dalam Al-Quran ini apa petunjuknya? Kalau dihitung nggak bisa dihitung, ribuan sudah. Oh, banyak sekali berarti. Sangat ribuan orang sudah datang. Itu dari mana saja, Beka? Ya, kalau kita hitung dari tahun 2007 mulainya kan. 2007 itu di mana almarhum bapak saya meninggal dunia, dan mulai sejak itu kemudian seperti terbuka, saya coba menggali ilmu mustakharatul Quran dalam Al-Quran ini. Dan mereka orang-orang yang datang ini, ya kita harus maklumi macam-macam. Yaitu pertama dengan stigma mereka mungkin atau pemahaman mereka bahwa saya ini dukun. Ada yang mencari solusi tentang kesehatan, ada yang mencari solusi tentang hutang piutang, ada yang mencari solusi tentang masalah reputasi pekerjaan, jabatan dan lain sebagainya. Oh, ya. Jadi bisa begini, misalnya ketika di dalam satu organisasi atau pekerjaan lembaga, kadang kan harus ada pilihan begitu kan? Apakah saya harus mengambil jalan ini ataukah ambil jalan ini? Jadi kembali lagi ke Al-Quran begitu. Kembali lagi ke Al-Quran. Makanya, tapi saya selalu menekankan, mari kita kembalikan tauhid kita. Setiap tamu yang datang itu saya tidak serta-merta mengarahkan dia untuk selalu membuka Al-Quran untuk hanya sekadar kepentingan dunia. Itu karena apa? Dari 100% orang yang datang, 80% itu mereka mencari solusi dunia. Tapi ini saya terima saja, dan ini kesempatan saya untuk mengarahkan dia kembali. Itu bagaimana dia itu selalu minta petunjuk kepada Allah melalui sholat. Setelah itu jangan buka Quran sembarangan hanya sekadar untuk mencari solusi seperti halnya apa yang saya lakukan, karena Anda tidak tahu ilmunya. Itu mohon maaf saja saya sampaikan seperti itu. Karena banyak sekali yang ngaco lagi nih, kalau ada orang mau judi, dia mau beli togel, minta petunjuk di Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Ada juga orang mau sabung ayam, kira-kira yang menang ini mana Pak Ustadz? Ada yang begitu. Ada yang seperti itu. Lalu apa yang Ustadz lakukan? Apakah langsung emosi ini atau apa? Oh, tidak, saya berikan jawaban dengan bijaksana. Itu berjudinya saja haram, apalagi minta petunjuk dengan Al-Quran. Itu double, berkali lipat itu dosanya. Sampaikan seperti itu. Saya pernah mendengar ini Ustaz. Jadi ada yang mengatakan bahwa sumber segala ilmu itu memang ada di Al-Quran. Semuanya dalam Al-Quran. Dari yang baik sampai kita mencari yang tidak baik pun itu ada katanya di Al-Quran begitu. Iya. Kalau saya sedikit jelaskan ya. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, zaman Nabi Sulaiman, mohon maaf, itu sihir itu boleh. Zaman itu. Di zaman itu diperbolehkan sihir. Tetapi ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, meninggal beliau, itu kemudian mulai dari salah gunakan ini sihir ini, tentang ilmu sihir ini, sehingga diharamkan. Begitu juga yang akan terjadi dengan Al-Quran, sehingga nanti akan dicabut di akhir zaman huruf Al-Quran ini. Karena apa? Banyak sekali orang yang akan menyalahgunakan isi daripada Al-Quran ini. Sangat fleksibel. Anda mau jadikan dalil untuk imunisasi juga ada di Al-Quran. Mau dijadikan dalil untuk apa saja ada di dalam Al-Quran. Itu sangat fleksibel karena dia bicara tentang semua lini kita, holistik. Ustadz, begini, ketika orang datang ke Ustadz begini dengan misalnya permasalahan pribadi begitu Ustadz, permasalahan rumah tangga kah atau lain sebagainya, misalnya hal-hal yang berbau pribadi begitu kan itu kan banyak sekali orang begitu kan. Nah, bagaimana Ustadz itu menjaga privasi orang itu begitu? Oh ya, jadi kalau ada hal-hal privasi, saya bilang ini nanti kita akan bicarakan privasi. Tidak mungkin. Ada pernah orang datang ke saya, ya Pak Ustadz, ini saya lagi punya masalah. Saya bilang jangan ceritakan, takkan lihat di Al-Quran. Begitu saya lihat, wala taqrabuz zina, ayatnya, langsung saya bilang nanti kita bicarakan privasi. Ada hal-hal yang harus dibicarakan privasi, nggak boleh didengar sama orang.
Orang ini kemudian langsung berpikir, begitu saja privasi saya sampaikan, Anda baru saja melakukan perzinahan, langsung menangis. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi tidak mungkin kita akan sampaikan begitu, oh Anda baru habis berzina di depan orang, tidak seperti itu. Itu karena Al-Quran dia akan bicara tentang luar dalam kita dari mustakharatul Quran. Oke, Ustaz, boleh kita coba mustakharatul Al-Quran ini? Sekarang kan umat ini sedang kebingungan menurut saya. Kemarin sedang viral itu ada seorang buya yang akhirnya mengatakan ini itu tentang permasalahan Palestina, yang akhirnya membuat ada bukan perselisihan tapi keberbedaan pendapat di tengah umat begitu kan. Dan baru-baru aja kemarin juga ada seorang ustadz di Lombok juga yang harus membuat video klarifikasi terkait dengan apa yang terjadi di Palestina sana, yang membuat publik juga menjadi mungkin geram dengan itu. Bisa enggak kita mustahil Al-Quran, apa sebenarnya yang mungkin kita akan lakukan sebagai umat Muslim? Coba kita coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita buka sembarangan. Setelah itu kita akan buka 3 lembar, mohon maaf, 3 lembar berikutnya. Siapa-siapa bisa praktek asalkan dia memiliki 12 macam ilmu, harus menguasai tentang mustakharatul Quran. Mic-nya agak dekat, Ustaz. Ya. Itu. Setelah kita buka 3 lembar, kemudian kita sekarang hitung 7 baris ke bawah ya. 1 2 3 4 5 6 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, in hadza lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Jadi 2 orang ini mereka punya pendapat ya. Ini bukan makna ya. Kan 2 orang yang kita sebut. Oh, ini pertanyaan yang saya ajukan berarti karena saya menyebut 2 orang yang gitu diajukan kan 2 orang tadi. Diberikan contoh 2 orang. Qalu, mereka berkata, in hadza lasahirani, adalah 2 orang yang seperti penyihir sebenarnya. Yaitu mereka seperti penyihir. Yuridani an yukhrijakum min ardikum. Mereka menginginkan supaya orang Palestina itu keluar dari Palestina sebenarnya. Itu menurut pendapat mereka. Disuruh kita ikhlaskan itu Masjidil Aqsa. Apa masuk akal apa tidak? Itu kira-kira. Nah, bagaimana kelanjutan ayatnya ini? Bisihrihima wa yazhaba bi tariqumul muslah, supaya dia mengambil dengan jalan awal. Itu artinya fajma'u kaidakum summa tusaffa. Allah firmankan, kalau begitu kumpulkan semua cara dan tipu daya kamu, kalian berbaris saja, tidak ada manfaatnya. Ini analogi, bukan makna dari ayat Al-Quran. Wa qad aflahal yawma minal musta'adah. Sungguh hari ini orang-orang itu akan beruntung, diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di barisan yang atas. Siapa mereka barisan atas? Mereka orang yang memiliki tingkat juang yang tinggi di saat ini. Itu barisan yang tinggi, musta'alah. Baik Ustaz, mungkin ini menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan sebagian besar juga orang. Apa sebenarnya saat ini yang terjadi, yang sebenar-benarnya terjadi di Gaza? Bisa nggak kita mencari petunjuk? Diulang lagi pertanyaan, saya mau konsen. Ini menjadi pertanyaan publik, pertanyaan saya dan juga mungkin sebagian besar juga orang. Apa sebenarnya yang terjadi di Gaza saat ini antara Hamas dengan Israel dan yang terjadi di Gaza lah gitu. Saya akan jawab dengan mustakharatul Quran ya. Yang jelas pertama, kita bukan peramal, tapi kita baca di Al-Quran apa yang sedang terjadi di Gaza. Ini sebagai contoh. Dan ini dibuka sembarangan saja gitu. Iya, dibuka sembarangan saja. Kita bicara sekarang surat Yunus ya. Surat Yunus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ini ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah menciptakan matahari dan bulan sebenarnya. Lalu analoginya apa? Analogi yang bisa kita ambil di sini yaitu ada 2 kubu besar di sana memang yang terjadi di Palestina. Tapi kita tidak bicara tentang kubu yang mana dua-duanya memberikan pencahayaan bagi mereka. Contohnya Hamas dan Fatah misalnya. Itu Hamas dan Fatah ini sekarang berperang.
Tapi mereka berkubu itu bukan artinya bukan satu perbedaan, satu perpecah belahan, bukan. Itu. Tapi ini seperti siang dan malam, mereka saling itu mengisi kerjasama. ya. Seperti matahari dan bulan. Hamas biasanya bekerja di siang hari, mungkin Fatahnya bekerja di malam hari. Jadi kalau ada Tuan Guru, mohon maaf saja, tamatan mana saja kalau memberikan statement atau memberikan penjelasan stigma kepada masyarakat tentang dua kubu yang berpecah belah di situ, itu salah. Itu justru itu akan menanamkan stigma yang negatif tentang perjuangan orang-orang di Palestina sana. Justru mereka itu kalau saya mengambil gitu ya. Jadi kalau saya ambil analogi dari ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, dua tentara pasukan besar ini seperti Hamas dan Fatah itu seperti matahari dan bulan. Mereka saling memberikan manfaat siang dan malam, mereka berjuang bahkan memberi manfaat untuk orang-orang Palestina. Oke, ya, benar-benar ya. Ustadz, ini kan tidak mudah bagi umat untuk bisa mudah percaya dengan mustalahatul Al-Quran ini, gitu kan. Kalau menurut Ustadz bagaimana? Iya. Kenapa? Mungkin orang akan menilai pertama kita itu ngawur, gitu. Karena rahasia daripada rahasia. Memang kalau kita bicara tentang tafsir Al-Quran, kita harus menguasai kitab-kitab tafsir, begitu. Itu. Tetapi kalau mustakharatul Quran ini, maaf kalau kita bilang ilhamiah mungkin terlalu suci, terlalu tinggi, itu. Tapi dengan rahman Allah berikan kita petunjuk apa yang sedang terjadi. Anda bisa protes atau Anda bisa komplain saya, gitu. Contohnya seperti ini, saya berikan penjelasan. Kalau ada yang memberikan penjelasan tentang Hamas dan Fatah itu berpecah belah, saya berani jawab bahwa justru mereka bekerja sama, itu untuk menyongsong kemerdekaan Palestina. Karena yang ditanyakan adalah Palestina. Kalau yang ditanyakan tentang hal lain, itu bisa saja dijawab dengan Al-Quran, mustakharatul Quran. Yang jelas itu bagaimana saya menanggapi orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan sebagainya. Masa bodoh, biar saja begitu ya. Biarkan saja. Itu karena saya yang bisa, orang-orang yang mendekat yang mau bertanya itu yang mereka bisa tahu. Ustadz, bisa kita bertanya lagi tentang ini? Apakah umat Muslim akan menang di dalam pertempuran ini, atau seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat ya. Ini saya buka. Kita masuk di surat Al-Kahfi sekarang. Surat Al-Kahfi ini. Kita ambil analogi ayatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasaba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ini adalah kisah perjalanan Nabi Musa yang begitu jauh dengan muridnya. Itu untuk apa? Untuk mencari satu hikmah besar, yaitu untuk pertemuannya dengan Nabi Khidir. Itu apa analogi yang bisa kita ambil? Muslim akan menang. Itu kalau mengandalkan kekuatan ilmu, kita kalah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan hikmah, pasti kita akan menang. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kalian tidak akan bisa sabar. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita ambil di sini adalah kekuatan hikmah yang akan Allah berikan. Apa yang dituntut sekarang ini, nilai juang kita. Kalau ada yang berpendapat, ikhlaskan saja Masjidil Aqsa, nanti Allah ya. Lalu nilai juang kita di mana? Ibaratnya Allah sudah menyiapkan kita tempat medan untuk kita berjuang sesuai dengan level dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita harus terpasrahkan Masjidil Aqsa ke orang-orang Israel. Itu dihancurkan, gak masalah. Nanti Allah tidak, bukan itu masalahnya. Dalam ayat lain Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang yang beriman, jika kamu mau membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Apakah kita ini apakah Allah itu butuh dengan bantuan kita? Tidak. Kita yang butuh bantuan dengan bantuannya Allah, pertolongannya Allah. Sehingga kita disiapkan tempat untuk berjuang supaya Allah memberikan nilai kepada kita dan berkenan untuk menolong kita. Seperti itu. Jadi, apakah menang apa? Menang umat Islam. Sebelum Ramadan merdeka, insyaallah. Insyaallah. Baik. Ini luar biasa ya. Lalu begini Ustadz, kalau pada Ustadz ini,
terkait dengan apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, memboikot produk-produk yang memang berafiliasi dengan Amerika maupun Israel. Menurut Ustaz bagaimana? Apakah itu salah satu bentuk cara kita mendukung lah begitu? Ya. Jadi memboikot ini itu adalah salah satu bentuk dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita mampu dengan fisik, berjuang dengan fisik. Kalau Anda mampu dengan harta, berjuang dengan harta. Kalau tidak mampu, berjuang dengan doa. Termasuk juga boikot. Kemampuan boikot kita itu sampai berapa? Itu. Misalnya 1, 2, 3 merek, ya kemampuan kita sampai sana. Kalau Anda mampu untuk memboikot semua produk-produk Israel ini, boikot semua. Tapi jangan paksakan diri, jangan sampai kita darurat. Itu kan. Ada memang gitu Ustaz. Jadi sudah dia ada misalnya sabun, sampo, sampai pasta gigi ada di rumahnya, dia buang semua begitu. Apakah hal seperti itu atau tidak? Sebagai bentuk sebagai bentuk kepedulian kita, itu kamu bazir juga sebenarnya kan. Itu boikot semampunya, itu kemudian artinya boikot berhenti membeli barang itu, gitu. Justru kalau kita borong semua, itu akan menguntungkan lagi. Itu kan berhenti membeli barang itu. Cukup beli 1, 2 barang atau 1, 2 atau 3 merek saja. Kemudian itu sebagai bentuk boikot. Dan kita apabila sudah masuk dalam ranah fatwa ulama, maka itu menjadi haram dia karena sudah masuk dalam fatwa ulama. Kalau tidak mampu semua merek, beberapa merek-merek saja yang kita boikot. Dan setelah itu kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit untuk meninggalkan produk-produk itu. Karena apa? Sama hukumnya dengan kita ikut membunuh orang-orang Palestina kalau kita membeli produk-produknya. Benar ya. Jadi sebagai bentuk kita ini ada di posisi yang mana begitu ya. Satu kali Ustaz, mungkin bisa bukakan di Al-Quran juga, apa yang harus dilakukan oleh umat saat ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di surat Saba ya. Kita masuk di surat Saba. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita petunjuk yang benar. Itu Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qul, katakan, inna rabbi yaqzibu bil haqq 'alal ghuyub. Itu. Katakan bahwa sungguhnya Tuhanku yaqzibu bil haqq. Allah senantiasa akan menghancurkan yang batil ini dengan yang hak. Kita harus punya keyakinan bahwa semua kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang gaib, dengan cara yang tidak kasat mata. Dengan apa? Syaratnya kita sebagai umat muslim harus bersatu. Jangan kita munafik. Itu di saat Dajjal sudah akan turun, Imam Mahdi sudah akan datang, hadir di tengah-tengah kita, Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih akan turun. Justru masih saja mereka yang dikategorikan ulama, ustadz, masih saja mereka punya statement yang artinya tidak sehat, aneh-aneh saja, munafik saja begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau yang saya bisa tangkap Ustadz, ini memberikan semangat untuk umat bahwa yang hak itu akan menang. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi memberikan spirit buat kita bahwa insya Allah umat muslim akan memenangkan semua ini. Akan memenangkan ya. Gampangnya begini. Allahumma innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa. Selesaikan saja Israel bisa, itu selamatkan Palestina bisa, tapi kita dibukakan peluang untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman, siapa yang akan berdiri di belakang Imam Mahdi, siapa yang akan berdiri di belakang Isa al-Masih, itu, dan siapa yang akan berdiri di belakang Dajjal. Makanya artinya kita ini tidak menyalahkan kalau ada artinya ulama atau ustadz yang punya statement macam-macam, kita nggak marah sama mereka. Di sini kita diberikan kesempatan untuk lebih memperbaiki amaliyah kita. Yang jelas satu kata, ayo bersatu umat Islam. Insyaallah. Ustaz, kalau misalnya ada teman-teman ingin konsultasi dengan Ustaz gitu kan, bagaimana caranya? Pertama, ya harus datang bertemu langsung ya.
Maaf ya, ini kan musim politik nih, macam-macam aja orang. Ada yang datang misalnya. Ada Calon begitu. kades sampai calon kadus juga ada. Oke. Calon kades, calon dewan, calon bupati. Bahkan 2 kali saya diundang ke Hambalang ya. Kalau video kita sampai ini, Assalamualaikum Pak Prabowo. Tapi saya sekarang tidak mendukung Anda. Gitu ya. Itu jadi 2 kali saya diundang ke Hambalang untuk ngobrol sama Pak Prabowo dulu. Gitu saya sudah bilang sama beliau, mohon maaf saya sampaikan di sini apa-apa. Saya sampaikan sama beliau bahwa Anda akan menang, tapi ada permainan di balik ini. Ternyata betul. Itu justru sekarang Pak Prabowo yang mengkhianati kita kan begitu. Itu jadi kalau video saya sampai ini, sampaikan salam saya sama Jadi Pak pada sampai Prabowo. sana gitu ya. Iya, sempat 2 kali. Biasanya mereka apa yang ditawarkan, misalnya calon legislatif, calon orang yang mau di kontestasi itu Ya, mereka apa yang ditawarkan? semua dari calon kadus, kades. Apa yang mereka tanyakan biasanya? Yang mereka tanyakan kira-kira saya ada peluang apa tidak itu kan. Saya lihat kan, ya sudah kalau ada peluang maju. Itu yang kedua, kalau nggak ada peluang mundur. Itu. Nah, sekarang ada peluang, tapi kalau Anda jadi kades Anda akan begini. Nah, itu. Dan sebagai syarat konsultasi itu mereka harus berkenan melakukan infak. Ya, infak badan istilahnya. Apakah ada hadisnya? Ada. Adu asgari abdanikum biqauli la ilaha illallah aw bidduha. Fa illam yastati fa innakum masghulun fa bi amwalikum minal mut'am. Itu tunaikan infak badanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah mudawaman, terus menerus, nggak boleh putus. Itu atau dengan sholat duha terus menerus. Jika tidak, maka tunaikanlah infak badan itu dengan bahan makanan pokok. Caranya bagaimana? Tinggi badan, berat badan, tambah umur itu dijumlahkan, kemudian disesuaikan jumlahnya tadi dengan nomor ayat di 2 surat pertama. Sabaul Mataul. Itu 2 surat panjang. Mana dia surat panjang? Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kita lihat di sana. Kenapa harus ke Al-Imran? Karena Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Nah, ketika kita jumlahkan tinggi badan, berat badan dan umur itu biasanya akumulasinya nanti akan 279, 270, 254. Nah, kalau lebih dari 286 barulah kita kurangi dengan jumlah tadi dengan ayat surat Al-Baqarah, sehingga masuk dia di Al-Imran. Kemudian kita suruh berimpak dengan sejumlah itu. Sejumlah itu namanya impak badan. Setelah mereka berimpak ini, maka nanti akan dengan mudah dia akan keluar solusi jawaban dari setiap diagnosa hidup yang harus dia lalui dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan ini dari pengalaman yang sudah dilakukan, seberapa, maksud saya begini, seberapa berpengaruhnya atau tingkat keberhasilannya lah Ustaz? Kalau saya menilai sendiri mungkin ya tidak berani saya katakan 100%. Tapi pemirsa yang sudah ikut dengan Mustakharatul Quran bisa memberikan jawaban. Itu yang jelas. Banyak yang tidak paham. Ada orang yang konsultasi dan dia cerdas. Begitu saya suruh infak, langsung dia tunaikan infaknya. Itu, dan apapun keputusan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran dia terima. Toh akhirnya endingnya jadi bagus dan menyenangkan. Tapi orang yang nggak cerdas, begitu dikasih solusi Al-Quran suruh infak, mikir dia. Kalau untuk kampanye berani korban 1 miliar. Kalau tingkat kabupaten berani 100 juta. Disuruh infak badan hanya 2-3 juta, mikir gitu. Berarti tingkat imannya tumpulnya sampai di situ. Itu karena apa? Kenapa harus infak? Infak ini ibaratnya rongsen. Orang masuk rumah sakit harus rongsen dulu, baru tepat diagnosanya. Itu. Ada lagi yang lebih cerewet nih nanya, tapi saya harus tega menjawab. Kemana kita serahkan infak ini Pak Ustadz? Ke saya bilang. Loh, kenapa ke Pak Ustadz? Loh, Anda ini datang ke rumah sakit, masa bayar periksanya di rumah sakit A, bayarnya ke puskesmas. Itu supaya apa? Itulah manfaatnya amil zakat, supaya dia tahu kemana arahnya infak tersebut, untuk memfilter keikhlasan. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan, di dalam 30 juz Al-Quran itu aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Orang yang rajin sholat tapi malas atau pelit, ini saudara setan. Orang yang royalitas tinggi tapi nggak sholat, saudara setan juga. Sehingga antara sholat dengan infak sedekah itu selalu beriringan di dalam Al-Quran, dan itu menjadi syarat mutlak untuk membuktikan keyakinan kita dengan hal-hal yang gaib. Nah, itu.
luar biasa. Ustaz, sebenarnya kita tidak bisa sebentar diskusi ini gitu ya. Sebenarnya dalam kepikiran saya banyak sekali ingin saya tanyakan, tapi kalau untuk urusan pribadi mungkin saya tidak akan tanya di sini gitu ya. Mungkin setelah ini Ustaz, mungkin saya akan bertanya-tanya tentang hal-hal yang saya juga pasti kan kita punya kebingungan apa harus kita lakukan begitu, apalagi di tengah saat ini begitu kan, tidak hanya ekonomi yang buat kita bingung, banyak hal yang buat kita bingung, dan apapun permasalahan bisa kita tanyakan begitu Ustaz ya. Apapun. Baik. Oke, tapi kalau masalah presiden rahasia dulu. Rahasia dulu ya. Mungkin nanti deket-deket kita akan buat mungkin ya, gitu Ustaz ya. Ustaz, ini terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin next time di lain waktu nanti kita akan lebih dalam lagi, kita akan membahas ini, dan tentunya terima kasih sudah berkenan kami datang ke kediaman yang sangat luar biasa begini. Jadi lebih santai di kebun seperti ini Ustaz ya. Ya. Dan terima kasih juga Anda sudah bersama kami di Wiro Podcast hari ini. Wiro Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.